Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Saya dari kelas 12 PPI 40 Sarongge. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengikuti ujian praktek bahasa Inggris, yaitu membahas salah satu hadis dari bab akhlak yang terpuji, yaitu hadis mengenai merendahkan diri, yang berbunyi an Iyadil Hiwarang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha awhaya ilayya an tawaddu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wala yafkharu ahadun ala ahadin. Akhrajahu Muslim. Yang artinya, dari Iya bin Himar ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, sehingga tidak ada seorang pun yang berlaku sewenang-wenang terhadap yang lain, dan tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri atas yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa merendahkan diri atau tawadu adalah perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Tawadu dalam Islam bukan sekedar sikap merendahkan hati, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran diri bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk merasa lebih tinggi atau lebih mulia dibandingkan dengan orang lain, karena segala kelebihan baik harta, ilmu, kedudukan, maupun keturunan adalah pemberian Allah yang seharusnya disyukuri, bukan untuk dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan dua bentuk larangan, yaitu berlaku sewenang-wenang dan menyombongkan diri. Berlaku sewenang-wenang berarti menggunakan kekuasaan atau kedudukan untuk menindas atau merugikan orang lain. Sedangkan menyombongkan diri adalah merasa lebih unggul dan meremehkan orang lain. Kedua sikap ini sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan persaudaraan, kasih sayang, dan keadilan. Tawadu tidak berarti rendah diri atau menghinakan diri sendiri, melainkan sikap yang penuh keseimbangan untuk menghormati orang lain tanpa merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan dalam hal ini. Meskipun beliau adalah pemimpin umat, beliau tetap hidup sederhana, bergaul dengan semua lapisan masyarakat, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari sahabat-sahabatnya. Sikap seperti inilah yang seharusnya diteladani oleh setiap muslim agar tercipta masyarakat yang harmonis, penuh penghormatan, dan bebas dari kesewenang-wenangan serta kesombongan. Salah satu contoh kehidupan sehari-hari yang mencerminkan hadis tersebut adalah sikap seorang pemimpin atau atasan di tempat kerja yang tetap rendah hati dan tidak menyombongkan jabatannya. Misalnya, seorang manajer di sebuah perusahaan tidak hanya memberi perintah kepada bawahannya, tetapi juga mau mendengarkan pendapat mereka, bahkan membantu jika ada yang mempunyai kesulitan. Juga tidak segan untuk turun langsung dalam pekerjaannya jika diperlukan. Ia tidak merasa lebih tinggi dari karyawannya, tetapi justru menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati. Dengan sikap tawadu seperti ini, para karyawan akan merasa dihargai dan bekerja dengan lebih baik. Sebaliknya, jika seorang pemimpin bersikap sombong, merendahkan bawahan, atau merasa paling benar, maka lingkungan kerja akan menjadi tidak nyaman dan penuh dengan ketegangan. Sikap tawadu ini mencerminkan ajaran Islam agar tidak ada yang menyombongkan diri atau berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat. Mohon maaf juga bila terdapat kesalahan dari segi isi maupun ucapan saya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.